Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada 'alal mu'minina as-siyam liyakunu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Hadirin segenap kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita sampai detik ini masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Dan itu harus kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai abdan syakura di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengajari kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin segenap kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat, Anas bin Malik. Beliau berkata, ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah dan menaiki mimbar, ketika masuk ke tangga pertama, beliau berkata, amin. Kemudian beliau naik ke tangga kedua dan beliau diam sejenak, kemudian beliau mengatakan, amin. Begitu juga ketika naik ke tangga yang ketiga, beliau diam sejenak, kemudian beliau mengatakan amin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin, para sahabat bertanya kepada beliau, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, atani Jibril faqala raghima anfum ri'in. Ada mengatakan raghima anfu rajulin dzukirtah indahu falam yusalli alaik fakultu amin. Raghima anfu imri'in aw rajulin adraka abawai falam yadkhulil jannah fakultu amin. Faqala raghima anfu imri'in adraka ramadan falam yughfar lahu fakultu amin. Malaikat Jibril datang dan berdoa. Dan dia berkata, sungguh hina orang yang mendengar namamu disebut di sisinya dan dia tidak berselawat kepadamu. Maka saya menjawab amin. Ini doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan kita, ketika kita di dunia, ketika kita punya masalah, mungkin kita bisa minta pertolongan kepada orang lain. Toh walaupun kita tidak menafikan bahwasanya kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti di akhirat kelak, ketika semua orang disibukkan dengan urusan-urusan sendiri dan tidak ada yang dapat menolong kita. Hanya satu yang kita harapkan, yaitu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan sungguh hina
Bahkan dalam penafsiran hadisnya juga dikatakan, sungguh Allah tidak suka kepada seseorang yang nama nabinya disebut di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang seperti ini. Karena orang yang disebutkan nama nabi di sampingnya, kemudian dia tidak berselawat kepada nabi, maka sungguh orang itu telah celaka. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini doa malaikat Jibril yang pertama. Mengapa Rasulullah ketika naik kepada tangga pertama mengatakan amin? Jadi sungguh hina orang yang disebutkan nama Rasulullah di sisinya dan dia tidak membaca salawat atau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, raghima anfumri'in aw rajulin adrakah abawai falam yadkhulil jannah. Sungguh hina, sungguh celaka seseorang yang ketika kedua orang tuanya masih ada tapi tidak dapat membimbing dia masuk ke surganya Allah. Maksudnya, orang itu akan mendapatkan suatu kecelakaan dalam hidupnya kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kalau orang tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tersebut akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya ketika dia membuat orang tuanya bersedih. Bahkan disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seseorang yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi selama hidupnya dia pernah membuat orang tuanya meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? Jangankan surga, bau surga pun orang itu tidak berhak dan tidak layak untuk menciumnya, karena dia sudah membuat orang tuanya sengsara, membuat orang tuanya sedih. Jadi doa malaikat Jibril yang kedua, sungguh hina orang yang ketika kedua orang tuanya masih ada tapi tidak dapat membimbing dia menuju surganya Allah. Dengan kata lain, orang itu berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah jalan, pintu terbaik untuk menuju surganya Allah. Jadi surganya Allah, pintu utama adalah lewat orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, raghima anfumri'in aw rajulin adraka Ramadan falam yufar lahu fakultu amin. Sungguh hina, sungguh celaka, sungguh tidak disukai oleh Allah ketika ada orang yang disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi dia sesudah berakhirnya bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Maka saya jawab amin. Maksudnya bagaimana? Ketika kita memasuki bulan Ramadan, ini merupakan kesempatan buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa tarawih, bisa tadarus. Tapi ada satu nikmat yang amat besar yang Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya, yaitu nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmat ampunan ini kepada hamba-hambanya bukan hanya di pagi hari, tapi sepanjang hari, sepanjang malam. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan niatan karena Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan puasa kita lakukan di siang hari. Ketika kita melaksanakan itu dengan benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika malam hendak melaksanakan atau tergiur atau tergoda dengan setan, tapi kita mengabaikan dan kita malah menegakkan apa-apa menjadi kewajiban kita selama bulan Ramadan, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang menegakkan, menghidupkan bulan Ramadan di malam harinya dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran dan dengan qiyamul lail, itu merupakan salah satu cara buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah memasuki bulan-bulan akhir atau hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita harus introspeksi diri. Sudahkah kita mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa kita? Kalau belum, apa yang harus kita perbaiki? Sudah benarkah puasa kita? Apakah kita hanya mempuasakan mulut dari lapar dan haus, atau kita mempuasakan semua anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah doa malaikat yang diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat berdoa dan yang mengamini adalah kekasih Allah yang tidak punya dosa, apa yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa keluar dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sesuatu yang baik, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan, semuanya karena kebodohan dan kelemahan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.